Rawat tubuh ini. Berkelimpahan, merasa berkelimpahan, atau merasa kekurangan? Ketika dapat THR, bahagia atau sedih? Ini agak meragukan. Karena saya mencoba meneliti, ini penelitian saya. Ketika dia belum dapat THR, dia tuh riang. Ketika dapat THR, mulai ngitung. Wah, belum tol, belum bensin, belum ngasih, belum itu. Dia memutuskan tidak pulang kampung. Ini saya kasih tahu. Begitu dapat uang, perasaan kita terhadap uang seperti itu, uang gak akan betah di rumah kita. Harusnya dapat uang berapapun, ungkapkan rasa cinta. Hari ini saya dapat uang sebesar ini, saya yakin uang saya akan cukup, uang saya akan berkah, maka uang-uang yang lain akan datang buat teman-temannya. Jadi kenapa uang itu teman-temannya gak pernah mau datang ke rumahmu? Karena uang itu ngasih tahu sama teman-temannya, jangan mau ke rumah itu. Saya udah datang ke situ aja dia sedih. Jangan dikira loh, uang tuh hidup. Dan dia tuh ngasih pengumuman. Makanya kalau saya, begitu saya mau ngeluarin uang, saya bilang sama uang, sekarang kamu berkarya ya, bahagiakan banyak orang ya, saya muliakan kamu. Karena kamu datang ke semesta ini untuk memuliakan banyak orang. Setelah selesai tugas nanti, memuliakan banyak orang, membahagiakan, tolong kalian balik lagi. Dan bawa teman-temanmu yang banyak. Ini bukan bergurau. Serius loh, karena saya sudah mengalaminya. Setiap uang mau dipakai untuk memuliakan orang, bagian orang. Coba kasih tahu, uang tuh diajak bicara, ngomong kan uang tuh energi. Karena uang itu bukan materi, uang tuh energi. Dia punya kemampuan untuk membahagiakan banyak orang. Cuman selama ini perlakuan kita terhadap dia kurang bagus. Makanya jarang betah lama-lama. Hati-hati tuh. Kok uang datang, udah pergi lagi. Betul nggak? Ya, yang tersisa cicilan bukan saldo. Nah, itu namanya uang gak betah di rumah. Itu ada masalah. Cara kita memperlakukan uang ada masalah. Perasaan kita terhadap uang bermasalah. Hati-hati itu. Merasa sehat atau merasa sakit hari ini? Oke, bagus. Setelah Ramadan banyak diam atau banyak bicara? Benar? Ya sebetulnya bicara itu tidak salah, asal bermanfaat. Ya, diam itu mas, tapi bicara juga berlian kalau tepat waktunya. Makanya para suami kan biasanya diam ketika istri minta mas. Nah itu diam itu mas itu namanya. Ya, baik. Saya tanya lagi, memaafkan atau menyalahkan? Betul? Oh. Berarti udah ada komen lagi? Sudah tidak ada komplain lagi? Ciri orang yang memaafkan, dia tidak pernah menyalahkan. Dan dia tidak pernah komplain. Betul, sudah tidak komplain lagi? Wah, itu sudah takwa itu. Sesuai dengan yang sudah saya jelaskan. Maaf ya, ini semangatnya apa? Memberi, diberi. Ragu yang ini saya. Memberi atau diberi? Aduh, saya kemarin sama istri saya udah bikin sembako ratusan. Ternyata udah dititipkan kuponnya, berang lagi datang ke rumah. Udah tahun kamari oge, abdi teh dipasihan. Nah tahun aya nanti. Bukan kalian yang di sini, bukan, ya, bukan yang di sini, yang di sono, yang di sini mah nggak beda. Memberi atau diberi? Jawab yang jujur, memberi atau diberi? Oke. Sesekali nggak apa-apa kalau kita berada di posisi diberi. Tapi itu jangan jadi mental. Jangan posisikan dirimu di situ terus menerus. Kemiskinan berasal dari perasaan miskin. Kalau tahun ini harus diberi, gak apa-apa. Tapi ubah dirimu. Ini darurat ya Allah, darurat. Saya terima karena memang hari ini saya perlu makan. Tapi setelah ini saya akan bangkit. Saya tidak mau diberi terus menerus. Saya ingin memberi. Jadikan ya Allah, tangan saya adalah tanganmu untuk memberi. Semua tergantung pada perasaan kita, pada diri kita sendiri.
Ini yang harus diajarkan pada semuanya. Karena sudah banyak yang memposisikan diri sebagai yang harus diberi. Ketika kita memposisikan diri sebagai yang harus diberi, secara tidak langsung kita sudah mendoakan pada semesta. Kalau dirimu berada pada posisi yang lemah, bagaimana Allah bisa memuliakanmu kalau kamu saja tidak memuliakan dirimu sendiri? Siapkan uang di saku yang banyak. Niatkan untuk memberi. Selalu begitu. Gak akan kosong sakunya. Bisa ngambil gini ke saku. Itu mewah. Kan suatu saat tangan ini gak bisa ngambil lagi. Dan bisa memberi pada orang saat sekarang itu. Dengan tanganmu langsung. Itu mewah. Jangan nunggu. Nanti hartanya sudah jadi harta warisan. Sudah meninggal. Anak cucunya baru memberi. Jangan nunggu nanti. Sekarang. Hidup itu sekarang di sini. Ini pertanyaan paling berat. Mengalah atau menyerang? Makanya, karena paling berat jawabannya langsung turun lemah. Mengalah atau menyerang? Banyak yang gak berani. Yang biasa menyerang kan gak ada suaranya. Saya tanya, kapan kita menyerang? Ketika pikiran kita masih terjebak benar salah. Kapan kita menyerang? Karena ketika pikiran kita belum hening, ketika pikiran kita selalu memikirkan yang tidak ada, ketika pikiran membawa kita ke masa depan, makanya orang yang semacam ini selalu menyerang, selalu tidak bisa menerima kenyataan saat ini. Itu berarti belum hening. Saumnya belum menyampaikan dia ke situ. Introspeksi diri atau menghakimi? Saya pengen lihat wajah-wajah yang jawab tadi itu. Makanya saya ajak hari ini evaluasi diri pasca Ramadan. Semoga ini menimbulkan semangat baru. Supaya dia tidak terlena. Tidak merasa ya bahwa saya sudah begitu banyak menabung kebaikan. Karena tabungan kebaikan itu harus bisa kelihatan di sini. Saat ini, sekarang. Oke? Baik. Meniti ke dalam diri atau keluar? Hebat. Berarti sudah nggak terganggu oleh situasi di luar? Sudah tidak marah lagi kepada orang lain marah-marah? Nggak? Nggak kesel lagi ketika orang lain menjengkelkan? Wah, luar biasa. Ini langsung masuk surga ini. Makanya di surat Toha ayat 111 Allah mengatakan, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dulma. Dan tunduklah semua wajah kepada Tuhan yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Dan sesungguhnya telah merugilah orang-orang yang melakukan kezaliman. Paham ayat ini? Dan tunduklah semua wajah, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Tunduklah semua wajah kepada Tuhan yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Apa artinya menundukkan wajah? Kita tidak bisa melihat wajah lain kecuali wajahnya. Kemanapun kita memalingkan wajah, di situ selalu melihat wajahnya. Makanya tunduk itu artinya menerima, tidak menyerang, tidak menolak. Apapun yang terjadi itu wajahnya. Dan orang yang sudah bisa menundukkan wajahnya kepada Tuhan yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dia sudah bisa menerima semua hal yang terjadi dalam hidupnya tanpa syarat. Tidak ada lagi komentar, tidak menyerang, tidak menghakimi. Yang dia cuma tangkap cuma satu, ya Allah, ajarkan apa pesan yang tak kau sampaikan di balik semua kejadian ini. Makanya dia sudah menjadi kosong. Dia akan dialiri oleh pesan-pesan istimewa dari Allah. Ini yang dikatakan di dalam Quran surat Toha. Wa anatil wujuhul hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dulma. Dan tunduklah semua wajah kepada Tuhan yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Paham ya? Menundukkan wajah bukan begitu. Bukan. Dia bisa menerima semua yang terjadi apa adanya tanpa penghakiman lagi.
Kenapa? Dia sadar di balik semua peristiwa tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi tanpa kehadirannya. Dia sudah terbebas dari menduakan Tuhan. Karena Tuhan selalu hadir. Karena dia sang kehadiran. Dia adalah sang keberadaan. Di balik orang yang sedang ngomel, dia melihat sebetulnya dia sedang menyamar sebagai guru sejati untuk saya. Di balik orang-orang yang menghujat kepada kita, dia lihat di balik semua itu ada pelajaran yang berharga untuk membuat saya lebih mawas diri dan waspada. Gak ada yang buruk. Ini yang dikatakan wa anatil wujuhu lil hayyil qayyim. Lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dulma. Makanya orang yang sudah bersih di dalam, dia akan melihat kesucian dimanapun. Yang sudah selesai di dalam, dia tidak ada konflik di luar. Semua konflik di luar sebetulnya karena kita masih bermasalah dengan diri kita sendiri. Maka Allah mengatakan dalam Quran surat Toha ayat 112, "Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulma wala hadma." Dan barang siapa yang mengerjakan amal soleh dan dia dalam keadaan iman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang zalim dan tidak khawatir akan pengurangan haknya. Hadirin, para sahabatku semuanya, ciri kebenaran itu menurut para filosof itu 3. 1, akan ditertawakan pada mulanya. 2, akan diejek habis-habisan langkah keduanya. Dan yang ketiga, akan diterima tanpa syarat pada waktunya. Dulu pada saat orang memikirkan laptop ini, saat itu sebagian orang yang pesimis mengejek sama orang yang mengimajinasikan laptop ini. Bahkan mentertawakan. Bahkan menghinanya, mengejeknya habis-habisan. Disebut gila, pemimpi, menghayal. Tetapi sekarang semua orang pakai laptop ini. Dan semua orang menerima kebenaran itu pada waktunya tanpa syarat. Oleh karena itu, percayalah, setiap kebenaran itu punya cara sendiri untuk menunjukkan dirinya tanpa kita. Tugas kita cuma satu, biarkan saja. Makanya Allah mengatakan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh dan dia mengerjakan amal solehnya dalam keadaan iman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan yang zalim dari siapapun. Ya, kalau kita sudah yakin yang kita lakukan ini adalah suatu kebenaran yang sudah dibuktikan dan dirasakan sendiri oleh kita, walaupun harus diperlakukan zalim oleh orang lain, tidak perlu khawatir. Makanya Allah mengatakan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh dan dia mengerjakannya dalam keadaan iman, tidak khawatir. Tapi kalau kita mengerjakan amal solehnya itu karena pura-pura beriman, maka kita akan dihantui oleh perasaan khawatir ketika diperlakukan zalim oleh orang lain. Jadi tidak perlu ada keraguan sedikit pun. Dalam Quran surat Toha ayat 113, Allah mengatakan, "Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi ya la'allahum yattaqun." Dan demikianlah kami menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Pakai ain, bahasa Arab. Dan sering diterjemahkan bahasa Arab. Memang syariatnya bahasa Arab, tapi hakikatnya Quran ini bahasa Arab, bahasa Tuhan. Kalau Quran ini bahasa Tuhan, kalau ingin paham Quran, jangan jauh-jauh dari dia pemilik bahasa itu. Dan kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa dan menimbulkan pengajaran bagi mereka. Jadi ternyata untuk mencapai takwa itu terkadang harus ada punishment, harus ada peringatan, harus ada ancaman. Kira-kira bagi siapa?
Tentu saja, bagi orang-orang yang kesadarannya rendah, motivasinya rendah, terkadang harus diberikan seperti itu. Nah, semoga kita sudah tidak lagi, untuk mencapai takwa tidak perlu lagi dengan ancaman. Untuk mencapai takwa, ya karena memang saya ingin menjadi pemilik kalimat takwa. Harusnya seperti itu. Makanya di dalam Quran surat Toha ayat 114, Allah mengatakan, Fata'alallahul malikul haq, wala taj'al bil Quran, ya, min qabli ayyuqdo ilaika wahyuhu. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya. Terus terang ya, kalau saya baca Quran tidak bisa sehari 1 juz. Kalau sekedar membaca saja bisa. Kalau membaca sih sehari 3 juz juga bisa. Tapi kalau menurut ayat ini, Maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Jadi membaca Quran itu harus menunggu sampai Allah ngasih pengertian yang sebenarnya kepada kita. Dan kapan itu terjadi? Kalau kitanya kosong. Hanya dalam kekosongan kita bisa menerima. Ketika kita isi, apalagi ya berisik, kita tidak akan pernah menerima isi kandungan Al-Quran yang sebenar. Makanya saya katakan tadi, kan Al-Quran bahasa Rob, hakikatnya bahasa Tuhan. Satu-satunya cara untuk mengerti bahasa Tuhan, ya sering-seringlah menyatu dengan Dia, merasakan kehadirannya. Dia bersama dengan kita, bahkan lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Dan di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, wa qur rabbi zidni ilma, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Dan ternyata ilmu pengetahuan itu adalah syarat pertama sebagai dasar kebenaran. Saya sering menyampaikan ada 5 dasar kebenaran. Yang pertama pengetahuan, yang kedua cinta, yang ketiga keadilan, yang keempat pengabdian, dan yang kelima adalah kesabaran. Pengetahuan adalah syarat pertama untuk mencapai kebenaran. Makanya ada doa, Robbi zidni ilma. Ini diajarkan oleh Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, baik yang syar'i maupun yang hakiki, mintalah kepadanya, Robbi zidni ilma, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Dan syaratnya untuk ditambahkan harus kosong. Kalau di rumah kita sudah banyak lemari, gak akan ada lemari baru datang ke rumah kita kalau belum dikosongkan dari lemari lama. Syarat untuk ditambahkan harus kosong. Sesederhana itu ya. Para sahabatku yang dirahmati Allah, kembali lagi pada evaluasi pasca Ramadan. Selanjutnya setelah evaluasi ini, kan sekarang kita sudah mengerti masing-masing ya? Sudah mengerti? Sudah. Oh, posisi saya ternyata dari pertanyaan tadi apa-apa kalau di sini berpura-pura. Sebetulnya sih masih banyak negatif. Sebetulnya sih masih suuzon. Sebetulnya ini perasaan masih negatif terus. Sebetulnya lebih banyak sedih daripada gembiranya. Sebetulnya sih saya sampai sekarang masih banyak menolak daripada menerima. Saya lebih banyak menyalahkan daripada memahami. Saya lebih banyak merengek-rengek untuk dicintai daripada mencintai. Gak apa-apa. Karena ketika kita bisa jujur pada diri sendiri, itu adalah awal kebangkitan kesadaran. Wah, saya masih malas nih, ya. Belajar malas, olahraga malas, bangun malam malas. Yang gak malas cuman makan. Kalau itu yang terjadi, wah itu gagal total itu. Karena menurut Profesor Yoshinobu Ohsumi, ya, kebiasaan Ramadan itu harus dibawa. Makanya bagi orang yang berkesadaran, Ramadan itu 12 bulan. Pintu surganya buka 12 bulan, pintu nerakanya tutup 12 bulan. Was. Jangan cuma buka surganya 1 bulan. Berarti surga tutup 11 bulan. Pintu neraka tutupnya cuma 1 bulan.
Berarti pintu neraka bukanya 11 bulan. Pantes. Di Quran dikatakan bahan bakar neraka itu ternyata manusia. Quran yang mengatakan. Jadi bahan bakarnya neraka itu adalah manusia. Makin jelas bahwa sebetulnya kita ini sering menjadi bahan bakar untuk diri kita sendiri. Dari mana proses terbakarnya dimulai? Yuk tunjukkan sama saya. Dari mana? Pintar apa tidak? Tuh, pintar ya. Dari sini. Karena di sini belum hening, masih berisik, masih terjebak benar salah, baik buruk. Akibatnya apa? Terjebak penghakiman. Ketika terjebak penghakiman, ya muncullah menyerang, tidak menerima, sulit sekali untuk bisa menerima. Sini. Makanya saya mau bertanya, siapa yang lulus mendengarkan titian kesadaran 1 bulan penuh? Acungkan tangan. Nanti dapat nasi kotak spesial hari ini. Tolong dilihat, lihat yang acungkan tangan. Tolong duluan ya nasi kotaknya. Acungkan tangan. Oke, alhamdulillah. Ya. Siapa yang sudah mendengarkan Hidup Menakjubkan 10 episode? Wah, Pak Yanto lagi. Alhamdulillah, kayaknya Pak Yanto duluan ya nasi kotaknya. Luar biasa. Nah kalau begitu bisa ke depan sebentar Pak Yanto. Mungkin sedikit bisa di-sharingkan setelah menonton 30 titian kesadaran, tangga demi tangga dilalui, kemudian setelah menonton 10 episode Hidup Menakjubkan, bisa dibagi kepada kita kira-kira esensinya apa? Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat ya guru yang saya hormati, kalau di Hidup Menakjubkan itu bercerita tentang antara perasaan ya dan pikiran, ya antara perasaan dan pikiran. Jadi apapun yang kita inginkan, ya apapun yang kita inginkan itu harus sinkron antara pikiran dan perasaan. Ya saya sendiri membuktikan, ya waktu itu saya masih punya rencana ingin membuka inti Raha Nusantara. Inti Raha Nusantara waktu itu memang baru 6 cabang, ya selama ayah itu sambil mempraktekkan ilmunya kayak kemudahan itu begitu datang kayak gitu. Ya, dan alhamdulillah saat ini sudah menjadi 51 cabang di seluruh Indonesia. Ya. Jadi memang luar biasa ya hidup yang menakjubkan, langsung dipraktekkan ya para sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah membuktikan mencoba membuka perusahaan 4 cabang dalam waktu singkat 51 cabang. Jadi apa yang saya sampaikan di 10 Hidup Menakjubkan itu bukan omong kosong. Karena itu adalah hasil dari riset seluruh ilmuwan neuroscience tingkat dunia. Dan itu sudah dipadukan menjadi 10 hidup yang menakjubkan. Dan itu harus dipraktekkan. Kalau tidak dipraktekkan ya bagaimana kita bisa mendapatkan hidup yang menakjubkan? Karena semua itu harus dimulai dengan praktek. Pemahaman hanya akan terjadi ketika kita mengalami. Baik, terima kasih Pak Suyanto atas sharingnya yang sangat luar biasa. Kita bisa menangkap tadi dari pengalaman beliau. Dan semoga juga para sahabat yang ingin bergabung di perusahaannya Pak Suyanto juga mungkin tidak tertutup kemungkinan. Karena cabangnya semakin banyak, tentu saja memerlukan banyak SDM. Dan di komunitas kita ini luar biasa. Banyak sekali sahabat-sahabat yang sukses membuat perusahaan besar, ya. Itu karena apa? Sudah terbuka pikirannya. Ternyata apa yang dikatakan oleh Deepak Chopra dalam buku ya The Future of God, masa depan Tuhan. Beliau mengatakan ada 7 jalan baru yang harus dilalui kalau ingin mendapatkan hidup yang menakjubkan. Salah satu jalannya adalah dengan usaha sekecil-kecilnya tetapi bisa menghasilkan hasil yang sebesar-besarnya. Ternyata apa? Itulah menggunakan kekuatan pikiran dan perasaan. Sinkronkan pikiran dan perasaan. Karena pikiran menghasilkan medan listrik, perasaan menghasilkan medan magnet. Nah, ketika listrik dan magnet dipadukan, timbullah yang namanya medan elektromagnetik. Sehingga tubuh kita akan menjadi magnet besar yang bisa menarik semua yang kita inginkan dalam hidup.
Dan pasti yang kita inginkan dalam hidup yang kita sukai, bukan? Pasti yang kita inginkan, bukan yang kita tidak sukai. Oleh karena itu, bagaimana respon pikiran dan perasaan kita terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, itu penting. Seburuk apapun peristiwa yang di luar, tapi pikiran dan perasaan kita harus selalu positif. Dan itu sudah saya ajarkan di 30 tangga kesadaran. Bagaimana menjaga kesadaran kita supaya apapun ya yang terjadi di luar, tetap pikiran dan perasaan kita selalu positif. Karena ketika itu positif, apa yang terjadi? Ya, tubuh kita, diri kita akan menarik semua hal yang positif. Dan itu yang dikatakan hidup itu menakjubkan. Jadi kalau hari ini kita belum menakjubkan, sebetulnya tinggal evaluasi diri. Ada apa dengan diriku? Makanya di channel YouTube saya sekarang, saya sedang menggarap ada apa dengan diriku. Itu dimulai dengan aku, kegelisahanku, ya, ketakutanku, itu nanti akan muncul, akan muncul. Itu cerita tentang aku, ya, cerita tentang aku. Dan itu kalau didengarkan dengan bagus, diulang-ulang, nanti kita pun akan mudah sekali untuk meniti ke dalam. Kan saya sudah bilang tadi, setelah Ramadan ini banyakan mana? Meniti ke dalam atau meniti keluar? Kalau kita setelah Ramadan ini lebih banyak meniti ke dalam, berarti sudah sukses. Karena dengan meniti ke dalam, disitulah keheningan akan tercipta. Baik, ya, tadi ada yang acungkan tangan 2 kali. Mohon maaf, yang 2 kali tadi siapa? Yang 2 kali tadi saya tanya, sudah dengar 30 tangga kesadaran? Acung. Sudah dengar 10 hidup menakjubkan? Acung. Siapa yang 2 kali lagi? Cuma Pak Suyanto aja? Oke, baik. Kalau begitu, para sahabatku yang dimuliakan Allah, hari ini sengaja spesial saya membuka ruang, ya, di mana kita bisa mengevaluasi diri kita, dan setelah ini